Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali melanjutkan taklim rutin kita dari membaca kitab Syarhu Masailil Jahiliyah, penjelasan tentang tradisi orang-orang jahiliyah dahulu, kebiasaan-kebiasaan mereka, yang ditulis oleh Syekh Saleh bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Baik, terakhir kita di poin yang ke 72 dan 73, yaitu taqarrubuhum ilallahi bitarki at-tayyibati minar rizqi wa bitarki zinati. Di antara sifat orang-orang jahiliyah adalah mereka beribadah kepada Allah dengan cara meninggalkan rezeki Allah yang halal dan meninggalkan az-zina, perhiasan. Ini sudah kita baca ya. Di antara yang disebutkan oleh Syekh di poin ini, ya, dari sifat orang-orang jahiliyah dahulu, apakah dari kalangan orang-orang musyrikin, ataukah dari kalangan orang-orang Yahudi, ataupun dari kalangan orang-orang Nasara, mereka mengharamkan atas dirinya bahimatul an'am, hewan-hewan ternak. Ya, mereka tidak mau makan. Ya, itu dahulu. Nggak tahu ya, sebagian pendeta-pendeta sekarang seperti itu juga. Ya, mereka meninggalkan dari hal-hal yang halal. Mereka tidak mau menikah, tidak makan sapi, tidak makan ayam. Ya, meninggalkan hal-hal yang halal menurut mereka itu adalah bentuk ibadah. Itu adalah bentuk apa? Ibadah. Makanya Syekh bahasakan di sini taqarrubuhum, mereka mendekatkan diri, yaitu beribadah kepada Allah dengan cara meninggalkan at-tayyibat, hal-hal yang halal. Tapi anehnya mereka meninggalkan yang halal dengan maksud ibadah kepada Allah, ternyata sebaliknya dia terjatuh ke dalam hal yang haram. Ya, dia terjatuh ke dalam perkara yang haram. Ya, di antara yang kita sebutkan, mereka mengharamkan hal-hal yang Allah halalkan. Ya, mereka tawaf, ya, wukuf bukan di Arafah tapi di Muzdalifah ketika menunaikan haji. Ya, mereka ketika tawaf di Ka'bah, tawaf dalam keadaan telanjang. Ya, ketika ditanya kenapa kalian melakukan itu, dia katakan Allah yang memerintah kami, wallahu amarna biha, Allah yang memerintah kami demikian. Taib, ini dari hal-hal yang menakjubkan dari orang-orang jahiliyah dahulu. Taib, kita lanjut di masalah berikutnya. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, al-mas'alatu ar-rabi'atu was-sab'un, masalah jahiliyah yang ke-74. Ya, da'watuhumun nasa ila dhalali bighairi ilmin. Ya, mereka berdakwah, mereka mengajak manusia kepada kesesatan bighairi ilmin, tanpa ilmu. Taib, mereka berdakwah, mengajak manusia kepada kesesatan tanpa ilmu. Taib, poin ini mirip dengan poin setelahnya, makanya kita langsung baca poin setelahnya. Al-mas'alatul khamisatu was-sab'un,
Masalah yang ke-75, da'watuhum iyyahum ilal kufri ma'al ilmi. Di antara sifat orang-orang jahiliyah dahulu adalah mereka mengajak manusia kepada kesesatan, kepada kekufuran, ma'al ilmi, disertai dengan ilmu. Maksudnya disertai dengan ilmu di sini, iya, dia tahu itu adalah kekufuran, iya, dan dia tahu kebenaran itu yang ini, iya, paham ya? Dia tahu mereka berada di atas kesesatan, kekufuran, dan mereka tahu bahwa apa yang dibawa oleh Muhammad itulah ilmu, itu kebenaran, sebab disebutkan dalam kitab mereka. Ya, baik. Dua poin ini untuk perhatikan. Jadi poin yang kedua ini, mereka mengajak manusia kepada kesesatan disertai dengan ilmu pengetahuan. Ya. Yang pertama tadi, mengajak berdakwah, mengajak manusia kepada kesesatan tanpa ilmu, ini adalah orang-orang Nasara. Ini sudah sering lewat ya. Ini adalah siapa? Orang-orang Nasara. Ya. Orang-orang Nasara, mereka semangat berdakwah, mereka semangat beramal, tapi tidak dibangun di atas dasar ilmu. Makanya Allah mengatakan waladhdallin, bukan jalannya orang-orang yang sesat, Nasara. Taib. Poin yang setelahnya di 75, mengajak manusia kepada kekufuran disertai dengan ilmu pengetahuan. Ya, ini orang-orang Yahudi. Ini orang-orang Yahudi. Ya, sebab orang-orang Yahudi mereka mengetahui kebenaran tapi tidak mau mengikut. Justru dia lebih memilih berada di atas kesesatan. Ya. Walamma ja'ahum ma'arafu kafaru bihi. Dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, walamma ja'ahum, tatkala datang kepada mereka, ma'arafu, apa yang mereka ketahui, maksudnya apa yang dibawa oleh Muhammad. Ya. Kafaru bihi, mereka kufur. Ya, mereka apa? Kufur, tidak mau mengikuti. Baik, dipahami ya? Jadi poin yang ke-74 ini mengajak manusia kepada kesesatan tanpa ilmu, orang-orang Yahudi. Poin yang ke-75, orang-orang Nasara. Poin yang ke-75, mengajak manusia kepada kekufuran dan kesesatan, ya, disertai dengan ilmu. Ini siapa? Orang-orang Yahudi yang dikatakan dalam surah Al-Fatihah al-maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkai. Tapi kita baca keterangan dari Syekh Hafizahullah Ta'ala. Qala asy-syarhu, ad-da'watu ila Allah bighairi ilmin hiya min amali ahli jahiliyah. Ya, berdakwah kepada Allah, ya. Ingat ya, bahasanya ilallah. Berarti ini atas nama apa? Allah. Kalau atas nama Allah berarti ini atas nama agama. Ya. Orang yang berdakwah atas nama agama, atas nama Allah tanpa ilmu, ini merupakan dari amalan orang-orang jahiliyah dahulu. Hati-hati. Lianna Allah amara bid-da'wati ila sabilihi ala basiratin wa bil hikmati wal mau'izatil hasanati wal jidali billati hi ahsan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintah, ya, dengan dakwah kepada jalannya ala basiratin, di atas ilmu, di atas hikmah, ya, nasihat yang indah. Kalau ada yang menentang, bil jidal, apa? Al jidal billati hiya ahsan, mendebat dengan cara yang terbaik. Ini semisal dengan ayat apa yang disebutkan oleh Syekh di sini. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi memang perintah untuk berdakwah. Ud'u ila sabili rabbik, berdakwalah kepada jalan Tuhanmu, ya, bil hikmati, ya, dengan cara hikmah, wal mau'izatil hasanah, dengan cara yang baik,
Ya, wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, demikian pula ayat yang lain, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Ya, katakanlah ini adalah jalanku. Ad'u ila Allah, saya berdakwah kepada Allah di atas basirah, di atas ilmu pengetahuan. Ana wa man ittaba'ani, saya dan orang-orang yang mengikutiku. Taib. Fada'watuhumun nas ila dhalal. Ya, kata Syekh, maka berdakwah, mengajak manusia kepada kesesatan, maknanya targhibun nasi fi mukhalafatil haq. Ya, memotivasi manusia, mengajak manusia untuk menyelisihi kebenaran. Ya, jelas ya. Jadi kalau ada orang ya mengajak manusia ya atas nama agama tapi menyelisihi kebenaran, ketahuilah ini mirip dengan dakwahnya siapa? Orang-orang jahiliyah dahulu. Mana dalilnya? Dalilnya ayat 12 dari surah Al-Ankabut dan banyak lagi. Wa qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu ittabi'u sabilana wal nahmil khatayakum. Ya, orang-orang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman. Ini dakwahnya mereka, orang jahiliyah. Apa dakwahnya? Ittabi'u sabilana. Ya, ikutilah kalian, ikutilah jalan kami, niscaya kami akan menanggung dosa-dosa kalian. Ya, coba untuk bayangkan, mereka mengatakan ikuti jalan kami, kami akan menanggung dosa kalian. Ya, dan ini yang diserukan oleh orang-orang jahiliyah dari kalangan Yahudi dan Nasara. Ya, fayad'unahum ila syirk, sehingga mereka ya mengajak kepada kesyirikan, tahrimil halali wa tahlilil haram bighairi hujjatin, mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram tanpa hujjah, tanpa dalil. Wa yad'unahum ilal asya'a ma anzalallahu biha min sultan, mereka mengajak kepada sesuatu yang Allah tidak pernah menurunkan sama sekali bukti. Fahaulai du'atu dhalalin, maka ini adalah dai-dai kesesatan. Wad-du'atu ilal haqqi humul ladzina yad'una ma anzalallahu subhanahu wa ta'ala wa ila ma syara'a. Ya, adapun dai yang menyeru kepada al-haq, kebenaran, mereka adalah orang-orang yang menyeru kepada apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan dan apa yang Allah syariatkan. Itu bedanya. Ya, sebagian orang ketika mereka membaca dari kitab-kitab ya, para ulama sunnah, ya, mereka menganggap bahwa dai-dai mereka ini, ya, dai-dai sunnah ini, mereka katakan, oh ini mengklaim kelompoknya, hanya kelompoknya yang selamat. Apalagi kalau baca kalimat-kalimat seperti ini, ya, du'atu dolalin, dai-dai yang menyeru kepada kesesatan. Ya, sebagai orang, kata-kata sesat itu anti dengan kata-kata sesat. Dan kita sudah sebutkan bahwa kata dolal ini bukan istilah baru, tapi ini istilah datang dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan yang paling dikhawatirkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah dai-dai yang menyeru kepada pintu-pintu neraka Jahannam. Du'atun ila abwabi Jahannam. Ya, kata Nabi sallam, adalah dai yang menyeru kepada pintu-pintu neraka Jahannam. Man ajabahum ilaiha qadzafuhu fiha. Siapa yang menjawab dari dakwah mereka, maka dia akan terjerumus ke dalamnya. Ya, dan dalam riwayat lain dikatakan apa? Wa innama akhafu ala ummati al-a'immatal mudillin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan terjadi pada umatku adalah pemimpin-pemimpin, adalah dai-dai yang al-mudillin, yang menyesatkan. Jadi itu bahasanya Nabi. Ya. Dalam riwayat lain dikatakan, wa innama akhafu ala ummati al-munafiqu alimul lisan.
Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas umatku adalah orang munafik tapi pandai berbicara. Ya, maksudnya pandai berbicara, ada orang kebatilan yang dia bawa, tapi karena dia hiasi dengan keindahan bahasa, retorika yang bagus, yang sesat bisa menjadi apa? Kebenaran. Ya, dan ini adalah hal yang paling dikhawatirkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Taib, ini dakwahnya orang-orang jahiliyah dahulu dari kalangan orang-orang Nasara. Kemudian Syekh Hafizahullah setelahnya memberikan contoh yang terjadi di masa sekarang. Ya. Wa min du'atid dhalal al-yawm, ya, di antara dai yang menyeru kepada kesesatan di hari-hari ini, alladzina yad'una an-nasa ila syirk. Ya. Orang-orang yang menyeru, mengajak manusia untuk melakukan kesyirikan. Ya. Wa ibadatul adrihati wal kubur, beribadah kepada tempat-tempat yang dikeramatkan dan kuburan-kuburan. Iya. Alasannya beraneka ragam. Mereka tidak katakan kesyirikan. Iya, mereka mengatakan tawassul lah. Mereka mengatakan apa lagi? Ya, macam-macam ya bahasanya. Wa yad'una an-nasa ila al-bid'ah wal muhdatsati fid din. Ya, mereka menyeru, mengajak manusia kepada al-bid'ah, perkara-perkara baru di dalam agama, allati ma anzalallahu biha min sultan, sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menurunkan bukti padanya. Wa yaktubuna wa yu'allifuna wa yatakallamuna bi da'watin nas ila ihya'il bid'ah wal isyan. Maka mereka menulis, mengarang, ya, mereka berbicara, menulis buku, mengarang kitab dengan seruan mengajak manusia untuk menghidupkan bid'ah-bid'ah dan kesesatan. Walladzina yad'una an-nasa ila al-ibahiyyati wal fusuqi wal isyan, dan orang-orang yang menyeru manusia kepada ibahiyah, sedikit-sedikit boleh, ya, sedikit-sedikit, oh tidak apa-apa itu, ya, kepada kefasikan, ya, kepada maksiat. Ya, kata Syekh, kullu haula'i du'ati dhalalin. Ya, semua ini adalah doa penyeru-penyeru kepada kesesatan. Hadzarana Allah Subhanahu wa taala minhum wa min tariqatihim. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita, ya, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari jalan mereka, dari metode mereka. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian mentaati orang-orang yang kufur itu, maka mereka akan mengembalikan kalian ala aqabikum, ke belakang. Iya. Kalian sudah berada di atas hidayah, tapi ketika kalian mengikuti mereka, kalian akan kembali ke belakang. Ke belakang maksudnya kembali kepada kekufuran. Fatanqalibu khasirin, sehingga kalian menjadi orang-orang yang merugi. Iya. Wa qala ta'ala, dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian mentaati sekelompok dari kalangan ahlul kitab, ya, maka akan mengembalikan kalian kepada kekafiran setelah keimanan kalian. Ya, jadi tidak boleh, ya. Larangan Allah Subhanahu wa taala, peringatan kepada orang-orang beriman, jangan mereka apa? Sama sekali taat kepada mereka orang-orang kafir, baik itu dari kalangan Yahudi ataupun dari kalangan Nasara atau yang semisal dengan mereka. Ya. Ya, di zaman sekarang subhanallah, ya, banyak orang-orang yang menulis buku, ya, apakah dai-dai dari kalangan misalnya liberal, ya, memprovokasi manusia dengan cara mengatakan, ya, semua agama sama karena semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Agamanya orang Yahudi sama, orang Nasara sama, ya, Islam juga sama. Ya, coba lihat, itu syubhat.
Ya, ini jelas-jelas Allah yang mengatakan jangan taati ahlul kitab. Ya, karena akan mengembalikan kalian kepada kekafiran setelah keimanan kalian. Ya. Olehnya itu ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ketika seseorang hendak mempelajari agama, ya, tidak belajar agama dengan baik, maka dia gampang terpengaruh dengan syubhat-syubhat yang seperti itu. Ya. Makanya itu sebagai ujian bagi kita orang yang hidup di akhir zaman. Ya. Banyaknya orang-orang yang menyeru kepada kesesatan dan dia bumbui kata-kata kesesatannya dengan apa? Kata-kata Islam, iman. Ya, hati-hati. Wa qala ta'ala ulaika yad'una ila an-nar wallahu yad'u ila al-jannah. Jadi itu batil. Mengatakan semua agama sama itu batil. Bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lihat ini ayat ini surah Al-Baqarah ayat yang ke-221. Ulaika yad'una ilan nar. Ya, mereka itu mengajak kepada neraka. Wallahu yad'u ilal jannah. Allah yang mengajak kepada apa? Surga. Bertentangan. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Jika engkau mentaati kebanyakan orang di atas muka bumi ini, maka mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Yattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Mereka itu tidak lain kecuali hanya mengikuti sangkaan-sangkaan. Wa inhum illa yakhrusun. Kalau tidak, mereka itu hanya apa? Yakhrusun, berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Syekh hafizahullah, fabayyana subhanahu anna al-kuffara ala ikhtilafi milalihim qadiman wa haditha. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa orang-orang kafir itu, ya, meskipun mereka berbeda-beda aturan agama mereka dari dahulu hingga sekarang, jaduna fid da'wati ila dhalal fi kulli zamanin wa fi kulli makan. Intinya mereka apa? Jadun, mengajak manusia, menyeru kepada kesesatan di setiap zaman dan di setiap waktu, di setiap zaman dan di setiap tempat. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a. Mereka ingin, ya, supaya kalian itu menjadi kafir, ya, fatakununa sawa'a, sehingga kalian sama dengan mereka. Itu kan target mereka. Ya, itu target apa? Orang-orang kafir. Apakah dari kalangan Yahudi dan Nasara? Mereka ingin umat Muhammad SAW, ya, itu menjadi kafir sama dengan mereka. Ya, taib. Makanya dalam surah Al-Baqarah jadi disebutkan, ya, walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan Nasara itu tidak akan pernah ridha kepada kalian, wahai umat Islam, sampai kalian mengikuti agama mereka. Ya, itu Allah yang memberitakan. Taib. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara tidak akan pernah ridha kepada umat Islam, sekalipun mereka berbuat baik kepada umat Islam. Tapi Allah tahu isi hati mereka. Mereka itu benci kepada apa? Umat Islam. Taib. Ini poin yang pertama. Di poin yang ke-74. Ya, dan banyak, ya, yang semisal dengan ini, menyuruh manusia kepada kekufuran, kepada kesesatan tanpa ilmu. Ya, dari hal yang disayangkan banyak orang, ya, terkadang baru berhijrah, ya, istilahnya sekarang hijrah, baru hijrah tiba-tiba jadi dai. Ya, betul, dia memiliki semangat yang luar biasa, ya, semangat beribadah. Di dalam solat tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Sebelum adzan sudah di masjid, bahkan mereka bermalam dalam masjid. Tapi semangat itu tidak ada gunanya kalau tanpa dibangun di atas dasar apa? Ilmu. Iya. Semangat itu tidak apa? Tidak ada manfaatnya, ya, di dalam beribadah
kalau tidak dibangun di atas apa? Dasar ilmu. Ya, sudah sering di kitab ini kita ulang-ulangi. Ya, siapa yang beribadah tanpa ilmu, maka itu jalannya siapa? Jalannya orang-orang Nasor. Beribadah tanpa ilmu, itu jalannya orang-orang Nasor. Ini beribadah ya, apalagi berdakwah. Jangan perhatikan, ibadah itu kan untuk dirinya sendiri. Dia semangat beribadah ya tanpa ilmu, itu sudah dilarang. Itu kan ibadah untuk dirinya sendiri, tidak boleh, dilarang. Apalagi kalau mengajak manusia tanpa apa? Tanpa ilmu. Ini justru lebih mengerikan lagi. Ya, ini justru lebih berbahaya lagi. Ya, makanya di akhir zaman ini, ya, banyaknya perselisihan di tengah umat Islam. Orang-orang awam bingung yang mana yang benar. Yang satu mengklaim dirinya Islam, yang satu mengklaim dirinya Islam, tapi berbeda jalannya. Ya, jawabannya betul. Karena banyaknya orang-orang yang apa? Yang tidak dikenal dia belajar dari mana. Ya, pernah mondok di mana, tiba-tiba apa? Berbicara. Ya. Sebagian lagi disayangkan, subhanallah, disyukuri. Ada orang baru masuk Islam, mu'allaf, tiba-tiba jadi dai. Ya, jadi ustadz dia, padahal sebelumnya dia apa? Pendeta. Ya, sebelumnya dia pendeta. Harusnya kan kalau mau seperti itu, harusnya dia belajar dulu, ya, menuntut ilmu agama dengan baik dan benar, baru dia berdakwah. Ya, tapi demikianlah. Ya, syaitan itu tidak pernah berhenti dan diam untuk mengajak manusia kepada kesesatan. Kasus lain misalnya yang sering kita saksikan, misalnya artis-artis. Ya, mereka katakan berhijrah. Ya, berhijrah ya. Kalau misalnya perempuan, dia mulai pakai hijab, laki-laki mulai berjenggot. Ya, tapi ya setelah itu dia tidak belajar, tapi banyak bicara di media. Ya, banyak memberikan fatwa. Ya, ini tidak benar yang seperti itu. Kenapa? Karena tidak boleh seseorang berbicara dalam agama tanpa dibangun dasar ilmu. Karena itu merupakan ciri dari agama orang-orang jahiliyah, khususnya dari kalangan orang-orang Nasara. Tapi wallahu a'lam. Berikutnya kata beliau, ya, da'watuhum iyyahum ilal kufri ma'al ilmi. Mereka mengajak manusia kepada kekufuran ma'al ilmi, disertai dengan ilmu. Ya, artinya sudah kita terangkan tadi, mereka tahu itu adalah kekufuran. Ya, mereka tahu dia berada di atas kesesatan. Apa yang dia yakini tidak benar. Ya, apa yang mereka yakini tidak apa? Tidak benar. Dan dia tidak mau mengikuti dari al-haq, kebenaran. Maka ini dari ciri atau sifat orang-orang Yahudi, sebagaimana yang telah kita terangkan berulang kali. Ya, orang-orang Yahudi, mereka mengenal Nabi Muhammad SAW seperti mengenal anak-anaknya sendiri. Ya, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Ya, mereka orang-orang Yahudi itu mereka mengenal kebenaran, mengenal Muhammad seperti mengenal anak-anaknya sendiri. Sebagian mereka menyembunyikan al-haq dalam keadaan mereka tahu. Ya, jadi mereka tahu al-haq tapi mereka apa? Sembunyikan. Beraneka ragam alasannya kenapa mereka menyembunyikan kebenaran. Di antaranya misalnya Allah katakan hasadan min indi anfusihim. Ya, karena hasad yang ada dalam diri mereka. Ya, di antaranya juga at-takabbur, kesombongan. Ya, di antaranya juga mereka tidak ingin dari bangsa Arab ada nabi, maunya dari kalangan keturunan Yahudi. Ya, beraneka ragam alasan mereka. Padahal sebelum Rasulullah SAW diutus sebagai seorang nabi, ya, dalam kitab mereka Taurat itu sudah disebutkan nabi siapa? Nabi Muhammad SAW. Mereka tahu bahwa akan ada nabi nanti diutus, ya, nabi terakhir. Mereka tahu itu.
Ya, makanya Allah bahasakan tadi, mereka mengenal Nabi Muhammad seperti mengenal anak mereka sendiri, saking taunya itu. Tapi bersamaan dengan itu, dia tidak apa? Dia tidak mengikuti dari kebenaran itu, padahal dia tahu dirinya berada di atas keburukan. Kata Syekh, wa hadza sinfun akhar min du'ati dhalal. Ini bahagian lain dari du'at ad-dhalal. Wa humul ladzina yad'una ila sarfin nasi anil haqqi ma' ma'rifati. Perhatikan sifatnya, mereka orang-orang yang menyeru manusia kepada mereka orang-orang yang menyeru manusia agar berpaling, sarf, berpaling dari kebenaran, ma'a ma'rifatihi, padahal dia tahu itu adalah kebenaran. Ya, alasannya bagian wa inadan. Ya, apakah kesewenang-wenangan atau melampaui batas, akan disebutkan sebentar. Banyak sebabnya. Ya, kadang ada orang dia tidak tahu itu adalah kebenaran, dia tahu itu adalah kejelekan, tapi dia susah tinggalkan. Ya, banyak faktor. Di antaranya, oh kalau saya mengikuti kebenaran, boleh jadi ketenaran saya tidak ada. Kalau saya mengikuti kebenaran, boleh saja dunia saya akan hilang. Ya, kadang banyak sebab-sebab duniawi. Ya, masalah jabatan lah. Ya, seperti itu. Wasimful awal yad'una an-nasa ila al-batil wa hum la ya'rifuna al-haq. Perhatikan perbedaannya ya. Syekh jelaskan. Golongan yang pertama tadi, ya, mereka mengajak manusia kepada kejelekan dalam keadaan mereka tidak tahu kebenaran. Jadi memang kasihan dia, ya. Memang tidak tahu ilmu, tapi apa? Mengajak orang. Ya. Tidak tahu ilmu tapi apa? Semangat berdakwah, mengajak orang. Baik. Wakil as-sinfaini khatirun wa hum la yaquluna lin-nas ukfuru. Dua dari golongan manusia ini semuanya adalah hal yang berbahaya. Ya, semuanya adalah perkara yang khatir, berbahaya. Ya, mereka mengatakan kepada manusia apa? Mereka tidak secara langsung mengatakan kepada manusia kafirlah. Ya. Wa inna ma ya'tunahum bi tariqin muzakhrafatin. Metode mereka datang dengan cara apa? Muzakhrafah. Ya, menghias-hiasi ucapannya. Zahiruha annaha hasanatun wa batinuha kufrun. Ya, zahirnya adalah kebaikan, tapi batinnya adalah kekufuran. Demikian dari dai yang seperti ini. Ya, ini Syekh berikan permisalan ya, bahwa orang yang mengajak kepada kejelekan, dai-dai yang menyuruh kepada kesesatan, dia tidak langsung mengatakan apa yang saya bawa ini sesat, tidak. Dia bumbui. Ya, ada bid'ah kadang dianggap sebagai sunnah. Ya, kesyirikan dianggap oh ini Islam, ini agama. Ya, lihat metodenya iblis dalam menyesatkan manusia yang paling pertama, yaitu kaumnya Nabi Nuh. Kata Syekh, iblis ja'a ila qaumi Nuhin lamma wajadahum qad hazinu ala salihin alladhina matu. Iblis mendatangi kaumnya Nabi Nuh tatkala mereka dalam keadaan bersedih atas kematian orang-orang soleh di tengah mereka. Iblis datang. Ya, bagaimana iblis menggoda manusia? Ja'ahum bi tariqi dinin. Mereka datang menggoda mereka bawa agama. Ya, ini agama ini. Wa qala sawwiru suwarahum min ajli idza ra'aitumuha an tanshitu 'alal ibadah. Sudah, kalau kamu bersedih kepada orang-orang soleh yang meninggal ini, buatkan saja gambar atau patungnya. Setiap engkau melihat mereka, maka engkau akan semangat dalam beribadah. Coba lihat iblis. Bagus tujuannya supaya orang-orang ini apa? Semangat ibadah. Wa tadhakkaru ahwalahum wa salahahum wa dinahum, supaya kalian mengingat ya keadaan mereka, jasa-jasa mereka, kebaikan-kebaikan mereka, agama mereka. Fayanshitunakum 'alal ibadah, sehingga kalian bisa apa? Semangat beribadah. Fahuwa ja'ahum bi tariqin nasihah. Iblis datang kepada kaumnya Nabi Nuh dengan cara memberikan nasihat.
bitariqid din, dengan cara membawa agama. Wa huwa yuridu anna hadhihi suwara takunu asnaman fin nihayah. Kata Syekh, ujung-ujungnya yang diinginkan oleh iblis, ini gambar ini, patung ini, itu sebenarnya apa? Asnaman, patung yang disembah. Ya, lamma matu ahlul ilmi wa mata hadzal jail. Lihat iblis bagaimana mereka tidak pernah berhenti menggoda manusia. Ketika ahlul ilmi, ya, orang-orang yang berilmu meninggal, ya, dari generasi itu, ya. Jadi kalau dikatakan langsung beribadah kepada patung berhala, mereka tidak mungkin bisa. Kenapa? Iblis tidak bisa, karena orang-orang yang hidup di generasi itu orang-orang yang apa? Yang bertauhid, orang yang cinta kepada orang-orang soleh. Kalau dia goda langsung untuk terjerumus ke dalam kesyirikan, mereka tidak bisa. Maka caranya apa? Cinta dulu kepada orang-orang soleh dulu, ya. Ketika kata Syekh orang-orang berilmu di tengah mereka meninggal, generasi berilmu ini meninggal, ja'a jailun jahilun ba'dahum, datanglah generasi yang tidak berilmu setelah mereka. Maka iblis, syaitan datang lagi. Inna aba'akum ma nasibu hadhihi suwara illa liya'buduha. Sebenarnya ayah-ayah kalian dahulu itu tidaklah membuat gambar-gambar dan patung-patung ini, melainkan mereka itu beribadah langsung kepadanya. Wa biha kanu yuskunal matar. Berhala inilah yang bisa menurunkan hujan. Coba lihat, fa'abaduha min dunillah. Ujung-ujungnya mereka pun patung ini, ya, patungnya orang-orang soleh ini diibadahi selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bertahap. Jelas, ya? Ini apa namanya? Metode syaitan di dalam menjerumuskan manusia. Taib. Wa kadzalika du'atid dhalal la ya'tuna lin-nasi bid-da'wati ila syarril maksyuf. Demikian pula dai-dai yang membawa kesesatan, mereka tidak langsung mengajak manusia untuk menyeru. Mereka tidak langsung menyeru manusia untuk melakukan kejelekan secara maksyuf, terang-terangan. Tidak. Ya, wa inna ma ya'tunahum bi tariqin muzakhrafah yuhsinuna halinnas. Metode mereka apa? Dianggap dibumbui, ya, dibuat indah, ya, sehingga manusia melihatnya itu indah. Ujung-ujungnya kata Syekh, yahsulu lahum maksuduhum, terjadi tujuan mereka, ya, terjadi dari tujuan mereka. Dan seterusnya dari apa yang disebutkan oleh Syekh di sini, yang intinya dari dua poin yang kita bahas ini terkait tentang masalah apa? Masalah ilmu, mengajak manusia atas nama agama tanpa dibangun di atas dasar ilmu. Ya, oleh karena itu ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ya, nasihat saya untuk diri saya dan kepada jamaah sekalian, teruslah belajar, ya, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, istiqomah di atas sunnah, ya, rajin datang di pengajian, di taklim. Sebab hanya itu yang bisa menyelamatkan kita dari apa? Banyaknya fitnah-fitnah, banyaknya syubhat-syubhat di akhir zaman ini. Kata Zahabi rahimahullahu taala, ya, al-qulubu dha'ifatun wasyubhatul khattafah. Hati itu sangat lemah, lembek, sementara syubhat itu menyambar-nyambar. Ya. Jadi ketika seseorang tidak punya pegangan, dia tidak punya ilmu, melihat banyaknya perselisihan di tengah, khususnya di tengah umat Islam, dia akan bingung. Ya, bingung dia dalam beragama, yang mana yang benar ini? Sama-sama Allahu Akbar, tapi sama-sama menyalahkan. Ya, maka tidak ada kunci selain apa? Rajin dan semangat belajar. Iya, rajin dan semangat belajar, ya, mengamalkan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sayati 'alan nasi zamanun al-mutamassiku bidinihi kal-qabid 'alal jamarah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan datang nanti suatu masa, suatu zaman, orang-orang yang berpegang teguh di atas agamanya seperti orang yang menggigit atau seperti orang yang memegang bara api. Saking dahsyatnya itu. Ya, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsihu kafira. Betapa banyak orang pagi harinya masih beriman, sorenya sudah kafir. Ya.
Ya, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Sorenya masih beriman, ya, paginya sudah kafir. Itu akhir zaman seperti itu. Yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Banyak orang menjual agamanya gara-gara dunia. Ya, betapa banyak orang dia lupa kepada Allah gara-gara apa? Kesibukan dunia. Ya, banyak orang tidak belajar agama gara-gara kesibukan. Padahal Allah itu sudah jamin apa? Dunianya seseorang. Ya, yang Allah tidak jamin itu surga atau nerakanya seseorang. Iya toh? Kita tidak tahu apakah penghuni surga atau penghuni neraka. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tentang masalah nafkah, masalah dunia, Allah sudah jamin. Tidak ada satupun makhluk yang hidup di atas muka bumi ini illa 'alallahi rizquha, kecuali Allah yang menanggung apanya? Rezekinya. Jadi selama orang masih hidup, jangan pernah khawatir. Itu masih ada rezeki Allah yang Allah simpangkan untuk kita. Yang perlu kita khawatirkan, apakah kita surga atau neraka. Maka ini yang kita upayakan. Ini yang kita upayakan, terus istiqomah belajar hingga Allah Subhanahu wa taala menjemput kita dalam keadaan radiyatan mardiyah. Baik, wallahu alam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.